Teknik menabung kaleng, ubah uang receh jadi modal usaha dalam 1 tahun, ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah tidak ibu merasa kalau dompet kita itu seperti pesulap karena uangnya bisa tiba-tiba hilang tanpa jejak yang jelas? Padahal baru tadi pagi rasanya dompet masih tebal, tapi sore hari sudah kempis, seperti kerupuk disiram air kuah bakso. Fenomena ini nyata sekali terjadi, apalagi di tengah harga cabai yang sudah setinggi harapan mertua dan biaya sekolah yang makin tidak masuk akal bagi akal sehat kita. Saya sempat membaca satu artikel tentang kekuatan dana cadangan mikro yang menyebutkan kalau metode lama seperti menabung di kaleng ternyata jauh lebih efektif secara psikologis untuk ibu rumah tangga dibanding aplikasi digital yang sering kena biaya admin tersembunyi. Materi kita hari ini sangat krusial buat masa depan dapur kita, karena saya mau membongkar rahasia mengubah uang receh menjadi modal usaha nyata dalam waktu 1 tahun saja. Kita ini kalau sudah masuk supermarket, niatnya cuma mau beli garam 1 bungkus. Tapi pas keluar malah bawa 1 troli penuh yang isinya deterjen diskon sampai camilan anak yang warnanya lucu. Masalah kita sebagai ibu-ibu memang sangat rumit. Karena godaan diskon gratis ongkir itu bebannya lebih berat daripada godaan mantan yang tiba-tiba kirim pesan singkat di tengah malam. Belum lagi pengeluaran tidak terduga seperti sumbangan kondangan teman atau ban motor bocor yang sering bikin emosi jiwa dan raga terguncang hebat. Rasanya uang mengalir begitu saja melewati jari-jari kita tanpa sempat mampir lama di dalam rekening bank atau dompet cantik yang kita punya. Makanya saya mau mengajak ibu bernostalgia sebentar ke zaman ibu kita dulu, yang bisa menyekolahkan anak sampai tinggi hanya bermodalkan celengan kaleng bekas biskuit lebaran. Teknik menabung kaleng ini sebenarnya sangat simpel, tapi butuh mental sekuat baja dan tingkat kedisiplinan yang setinggi langit biru. Caranya adalah ibu harus menyiapkan 1 buah kaleng bekas yang tutupnya sudah dilem secara permanen dan hanya diberi lubang kecil seukuran koin atau uang kertas yang dilipat kecil. Jangan sekali-kali pakai kaleng yang tutupnya gampang dibuka karena iman kita itu tipis sekali. Setipis tisu dibagi 2 kalau sudah melihat tukang bakso atau penjual daster lewat depan rumah. Kaleng ini harus dianggap sebagai benda keramat yang tidak boleh diganggu-gugat apapun alasannya selama 12 bulan penuh tanpa pengecualian sedikit pun. Kita akan fokus mengumpulkan sisa uang belanja setiap hari yang biasanya cuma jadi penghuni pojokan tas atau tersembunyi di saku celana suami yang mau dicuci. Mulailah dengan nominal paling kecil tapi dilakukan secara konsisten tanpa bolos 1 hari pun meskipun dunia sedang dilanda badai besar. Misalnya ibu menargetkan setiap hari harus memasukkan uang sebesar Rp10.000 saja ke dalam kaleng itu sebagai setoran wajib yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. 10.000 itu kalau dipikir-pikir cuma seharga parkir beberapa kali atau 2 ikat kangkung di pasar tradisional. Tapi kalau dikali 365 hari, hasilnya bisa bikin ibu senyum lebar sekali. Bayangkan kalau ibu juga sanggup konsisten menyisihkan sisa uang kembalian belanja yang biasanya cuma Rp5.000 atau Rp2.000 setiap sore hari setelah pulang dari pasar. Kuncinya adalah jangan pernah meremehkan kekuatan uang receh. Karena butiran debu saja, kalau berkumpul bisa jadi gunung. Apalagi uang yang ada gambarnya pahlawan nasional kita. Bayangkan pula jika kebiasaan kecil itu dilakukan setiap hari tanpa terlewat, dimasukkan ke dalam 1 wadah sederhana di rumah, lalu dibiarkan terus bertambah tanpa terasa. Sedikit demi sedikit, recehan itu akan berubah menjadi jumlah yang lebih berarti cukup untuk kebutuhan darurat, tambahan belanja, atau bahkan tabungan masa depan. Dari yang awalnya tampak sepele, ternyata bisa menjadi penolong di saat dibutuhkan. Karena itu,
Jangan pernah menunda atau merasa jumlahnya terlalu kecil untuk disimpan. Justru dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten itulah hasil besar bisa tercipta. Seperti menanam benih yang dirawat setiap hari, pada waktunya ia akan tumbuh dan memberi manfaat. Recehan hari ini bisa menjadi harapan di kemudian hari, asalkan kita mau sabar dan disiplin menjaganya. Contoh nyatanya begini, jika ibu konsisten memasukkan Rp10.000 setiap hari, maka dalam 1 tahun, ibu sudah memegang uang tunai sebesar Rp3.650.000 di tangan. Modal sebesar itu sudah sangat cukup untuk memulai usaha kecil-kecilan seperti jualan gorengan di depan rumah atau menjadi agen makanan beku yang sekarang lagi tren di kalangan emak. Ibu tidak perlu lagi pusing mencari pinjaman online yang bunganya bisa mencekik leher atau merayu suami buat kasih modal tambahan yang belum tentu disetujui dengan cepat. Dengan uang receh yang selama ini dianggap remeh, ibu sebenarnya sedang membangun pondasi kerajaan bisnis kecil milik ibu sendiri tanpa perlu bantuan dari pihak manapun. Ini adalah bentuk kemerdekaan finansial versi ibu rumah tangga yang paling masuk akal dan minim risiko bagi keutuhan ekonomi keluarga kita semua. Mari kita sedikit introspeksi diri, karena terkadang kita terlalu sibuk pamer gaya hidup di media sosial, tapi saldo tabungan sebenarnya sedang menangis. Terseduh-seduh di pojokan. Kita sering mengkritik kebijakan pemerintah atau penghasilan suami, padahal kita sendiri yang kurang pintar mengatur aliran keluar masuknya uang di wilayah dapur sendiri. Menabung memang butuh perjuangan berat, terutama saat godaan belanja online muncul di tengah malam, saat kita sedang melamun sendirian sambil menggendong anak. Namun percayalah bahwa setiap keping koin yang ibu masukkan ke dalam kaleng itu bukan sekadar uang receh yang terkumpul sedikit demi sedikit, melainkan menjadi simbol nyata dari kasih sayang, pengorbanan, dan harapan besar ibu untuk masa depan keluarga yang jauh lebih cerah, aman, dan sejahtera. Setiap bunyi koin yang jatuh ke dalam kaleng itu menyimpan doa dan niat tulus bahwa suatu hari nanti, semua usaha kecil ini akan berbuah manis dan memberikan kebahagiaan yang lebih besar bagi orang-orang tercinta. Tetaplah semangat menjalani setiap prosesnya, meskipun terasa lambat dan penuh tantangan. Dan jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Ingatlah bahwa keberhasilan itu bukan hanya milik mereka yang sudah kaya raya sejak awal, tetapi juga milik mereka yang tekun, telaten, dan memiliki kesabaran luar biasa dalam menjalani setiap langkah perjalanan. Karena pada akhirnya, mereka yang bertahan, yang terus berusaha tanpa lelah, dan yang percaya pada proseslah yang akan merasakan hasil dari perjuangan panjang tersebut. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.